Mari kita menyembah Dia. Let's worship Jesus. Praise you. Hanya Kau tempatku berlindung, dan hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan, hanya Kau tempatku berlindung, dan hanya Engkau laguku dan kekuatan. Oh, izinkanlah datang menyembah. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersamaku. Jiwaku di dalam kesesakan dan di dalam kemenangan, Engkau selalu bersamaku. Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakanku, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersama. Selalu bersamaku.
Yesus tak pernah tinggalkan, tak pernah tinggalkan. Come on, angkat tanganmu di tempat ini, ucapkan syukurmu atas kesetiaan Tuhan. Darahmu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari yang bersyukur bawa hatimu, nyatakan bersama. Darahmu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Bersama nyatakan, tiada
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama beribadah di rumah Tuhan dalam kebaktian umum 2 di GMI Damai Sejahtera. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami ucapkan selamat datang. Jika saudara belum memiliki tempat ibadah yang menetap, kami mengundang saudara untuk bergabung bersama kami di minggu-minggu yang akan datang. Mari kita siapkan hati, jiwa, dan pikiran kita agar kita dapat fokus pada minggu ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Setiap kita datang dengan cerita hidup yang berbeda, mungkin ada di antara kita yang pernah jatuh, gagal, atau bahkan merasa tidak layak lagi di hadapan Tuhan. Namun hari ini kita diingatkan melalui firman Tuhan dengan tema Yesus masih memanggilmu setelah kegagalanmu. Dari Yohanes 21 ayat 15-19. Bahwa Tuhan tidak berhenti pada kegagalan kita. Dia adalah Tuhan yang datang untuk memulihkan, mengangkat, dan memanggil kita kembali. Kasih-Nya yang tidak berubah dan panggilannya tetap ada atas hidup kita. Karena itu, mari kita datang dengan hati yang terbuka. Biarlah setiap kita mengalami pemulihan dari Tuhan, sehingga kita boleh bangkit dan kembali menjalani panggilannya tanpa dibelenggu masa lalu. Mari kita bersama-sama memberi yang terbaik kepada Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat. Ku melihat perbuatan tangan-Mu, Ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih. Mari kita angkat kembali pujian Tuhan dengan penuh rasa syukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum, Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh herankan. betapa kagum ku melihat perbuatan tangan. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran
sungguh ku tak dapat mengerti. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasihmu. Jemaat sebelah kanan untuk bangkit berdiri. Sebagaimana dilakukan oleh seluruh umat Kristiani di segala tempat dan di sepanjang abad, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaknya masing-masing kita berikrar demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Masih dalam sikap berdiri, marilah kita melakukan pujian dan penyembahan dengan penuh rasa syukur, dengan hati yang bersuka. Mari kita naikkan pujian. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya Dengan hati bersuka, dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. akan bersorak-sorai, Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. kita akan kembali pujian ini dengan hati penuh rasa syukur dan bersuka. Datanglah, Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. akan bersorak-sorai, Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik,
bahwasanya tuh selamanya, bahwasanya tuh selama, bahwasanya tuh selama, bahwasanya tuh selamanya, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Dengan segenap hati kita memuji, dengan segenap jiwa kita bernyanyi. Mari kita angkat tangan untuk memuji. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, Ku angkat tanganku memuji, ku angkat tangan dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kita dengan setengah hati memuji nama Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua. Kau terbesar dan mulia, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua biarlah semua memujimu, biarlah semua biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu. Saat sebelah kanan duduk kembali. Sebelum memasuki firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Boksu Sumardi, mari kita bisa tenang dan fokus untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kita bisa dapat terhubung denganmu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi dasar dalam hidup kami ya Tuhan.
Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kita angkat sekali lagi pujian ini. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu ya Tuhan. Ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Tuhan, kami ingin selalu terhubung dengan Engkau. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan lebih sungguh lagi. Kami ingin terhubung dengan-Mu ya Tuhan. Katakan, ku terhubung dengan-Mu. Ku terhubung dengan-Mu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung dengan-Mu Tuhan. Ku terhubung dengan-Mu. Amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar
dasar hidupku, yang berdaulat atas. Katakan firman-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Bapa, kami sungguh rindu senantiasa terhubung dengan Engkau. Karena kami menyadari ketika kami ada di luar Engkau, kami bukan hanya tidak bisa berbuah, tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa, kami mati. Kami selalu ingin terhubung dengan Engkau dan biarkan hidup kami senantiasa berdasar atas firman-Mu. Hari ini dalam setiap kami yang ada di tempat ini, kami ingin disapa, dilawat oleh Tuhan melalui kebenaran firman. Engkaulah yang menyatakan kehendak-Mu melalui firman yang kami akan baca dan renungkan bersama. Firman yang hidup, firman yang berkuasa, bukan hanya memperbaharui, mengubah, tetapi juga firman itu meneguhkan dan terus membimbing kami. Urapi kami setiap pribadi dengan Roh Kudus-Mu, agar sungguh pikiran kami yang sangat sederhana ini, kami mampu memahami kebenaran firman. Hati kami biarlah menjadi hati yang lembut, yang terbuka akan setiap kebenaran firman dan membiarkan untuk terus dikoreksi, dibersihkan oleh firman-Mu. Dan biarlah kami mempunyai otoritas untuk taat. Setiap hari hidup dalam kebenaran firman-Mu. Kami semua yang ada di tempat ini dengan sukacita menyambut firman ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua orang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara, saya kira banyak orang atau semua orang percaya menerima bahwa Kristus itu mengampuni dosa. Saya kira semua kita menerima ya, bahwa Tuhan itu mengampuni dosa kita. Saya kira tidak ada yang membantahkan bahwa Tuhan Yesus itu mengampuni dosa kita. Tetapi persoalannya ada banyak orang yang percaya bahwa Yesus itu mengampuni dosa, tetapi memiliki keraguan apakah Tuhan masih mau memakai dirinya ketika dirinya jatuh, gagal. Bisa macam-macam. Ada orang yang gagal dalam pelayanan, ada orang yang gagal dalam rumah tangga, ada orang yang gagal dalam menjaga kekudusan hidupnya, ada orang yang gagal dalam memelihara komitmennya. Ada juga orang yang semula begitu giat mengikut Tuhan, begitu semangat, rajin pelayanan, tapi oleh satu dan lain hal meninggalkan Tuhan. Ada. Nah, saudara, apakah saudara juga ada di dalam kelompok ini yang percaya Yesus mengampuni dosa, tetapi yang ragu apakah dia tetap memakai hidup saudara ketika saudara gagal. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana kasih karunia Kristus tetap memanggil kita sekalipun kita pernah mengalami kegagalan. Mari kita membuka kitab kita dari Yohanes pasal yang ke-21. Kita akan membaca ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-17 saja. Yohanes 21 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya ingin kita membaca secara bergantian. Kita akan baca secara dialog ya, jadi tidak berurutan ayat. Saya menjadi Tuhan Yesus berperannya ya, Bapak Ibu berperan sebagai Simon Petrus. Kita seperti sedang berdialog ya. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes,
apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus padanya, Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? jawab Petrus padanya, Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? dan ia berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat keadaan atau kondisi murid-murid Yesus pasca Yesus ditangkap, Yesus dianiaya, kemudian disalib, mati, dikuburkan. Saudara, kita bisa melihat bagaimana murid-murid itu di situ campur aduk. Karena iman mereka betul-betul terguncang. Ada ketakutan di sana, ada kepanikan di sana, ada penyesalan di sana. Campur aduk itu situasi. Karena mereka selama ini bersama-sama dengan Yesus kemanapun, mereka melihat begitu banyak perkara yang dilakukan Yesus, mujizat. Mereka selalu kemana-mana. Ketika mereka tidak bisa melakukan ini, Yesus menolong. Ketika ada satu dan lain hal masalah, Yesus mengatasinya. Tapi sekarang ketika Yesus ditangkap, dianiaya dan disalibkan, murid-murid itu tercerai-berai. Boro-boro membantu. Bahkan salah satu murid yang kita baca hari ini menyangkal. Salah satu murid mengkhianati dan hampir semua murid itu tidak berada di sekitar Yesus. Jadi murid-murid dalam situasi yang sedemikian campur aduknya. Murid-murid juga kondisinya itu sangat, bisa kebayang gak sih? Situasinya begini. Ini umpamanya saya berjalan nih, jalan dengan Pak siapa nih? Pak Yosep, ya, jalan berdua. Kemudian datang Pak Wito. Pak Wito, kan kami semua udah kenal kan Pak Wito kan? Ya kan, kenal kan? Tapi pas Pak Wito jalan, saya dengan Pak Yosef sedang membicarakan Pak Wito. Dan saya nggak tahu, kami nggak tahu berdua bahwa itu Pak Wito. Sudah bisa tebak itu situasi seperti apa? Anda dengan orang yang selama ini bersama-sama Anda pun nggak kenal. Orang yang sudah biasa bersama-sama Anda nggak kenal lagi. Itu udah stres banget. Jadi kalau nanti ada temenmu nggak kenal kamu, kayaknya stres dia. Ya bukan karena sudah lama nggak ketemu ya, beda ya ini. Ya, kita kalau sedang dalam situasi panik, situasi yang betul-betul kacau itu kita nggak, orang yang kita biasa tahu pun nggak tahu kita. Ya, itu suasana, itu situasi para murid. Pesimis, hilang harapan. Saudara-saudara, maka yang Tuhan Yesus lakukan, kata baik, yang Tuhan Yesus lakukan selama kebangkitannya. Kalau Kisah Rasul mencatat selama 40 hari, dia berulang kali menampakkan diri kepada para murid. Berulang kali menjumpai di berbagai tempat. Yesus yang berinisiatif menjumpai murid-murid, meneguhkan keyakinannya, memulihkan harapan mereka, termasuk memulihkan relasi antara murid-murid dan juga dengan dirinya atau Tuhan Yesus. Nah, hari ini yang kita baca bersama-sama dari Yohanes pasal yang ke-21,
Ini kan sebenarnya dialog yang sangat sederhana. Tetapi dialog ini menjadi begitu berarti karena siapa yang berdialog ini dengan siapa yang diajak dialog. Yesus menjumpai Simon Petrus. Kita perlu tahu pasca Yesus ditangkap, disalibkan, ya, dan di masa-masa kebangkitan itu, murid-murid itu banyak yang balik lagi, kembali ke asalnya, cari ikan, karena memang dari sana kan, jadi banyak yang kembali lagi, termasuk Simon Petrus ini dan teman-temannya, cari ikan lagi di tepi danau Galilea itu, ya. Jadi makanya di Yohanes 21 itu kalau yang Bapak Ibu yang lama bergerejanya sudah lama, lagu-lagu 90-an itu, ya. Ada lagu untuk ini kan. Di tepi pantai Tasik Galilea, Tuhan bertanya pada Simon Petrus, "Hai Simon, anak Yahya." Terbitan Alkitab kita dulu pakai Yahya ya kan, untuk Yohanes kan. "Apakah engkau cinta? Oh Tuhan, engkau tahu ku cintamu." Kalau saudara cuma melafalkan itu sederhana. Tapi saudara perhatikan dialog ini. Siapa yang bertanya, siapa yang menjawab. Sederhana kan? Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Kalau pertanyaan itu ditanya tanpa sebab, mungkin Anda dengan gampang menjawabkan, "Mencintai dong Tuhan." Kebayang enggak sih? Ini umpama saja. Umpama ini ada pasangan yang sedang selingkuh. Kemudian ditanya ini sama pasangannya, "Kamu mengasihi aku?" Ini udah ketahuan ya, kalau belum ketahuan ya masih dengan muka tembok kan, "Mengasihi." Gitu. Ini sudah ketahuan. Bagaimana menjawabnya? Ini si Petrus yang menyangkal Yesus. Yang tadinya sesumbar di perjamuan malam, ingat ya. Kan Yesus ngomong, "Bahwa di antara kita ada yang akan mengkhianati." Ya. Apa jawab Petrus? Karena Yesus juga ngomong bahwa semua akan tercerai-berai. "Guru, sekalipun semua ini tergoncang imannya, saya tidak akan sekali-kali guru." Mungkin Yesus bibirmu itu ngomong gampang kali gitu ya mungkin ya. Karena setelah Yesus ditangkap, apa yang dilakukan Yesus? Dilakukan Petrus. Ketika dia dari jauh-jauh memperhatikan Yesus. Kamu kayaknya salah satu dari antara mereka? Enggak, salah orang kali. Kata Petrus kan. Maju lagi dia geser tempat lagi. "Kayaknya dari logat ngomongmu, kamu kayaknya salah satu lah dari mereka." "Enggak, saya enggak kenal." Masih dia pindah lagi tempat. "Enggak salah lagi, kamu pasti salah satu dari orang Galilea itu." Enggak. Mungkin kalau zaman sekarang, "Enggak, swear sambil geledek," gitu ya. Tadi bareng ngomongnya apa? Sekalipun terguncang imannya, aku sekali-kali tidak. Orang yang ngomong itu, yang menyangkal itu, sekarang yang disangkal datang. Simon Petrus, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kalau Bapak Ibu yang ditanya bagaimana? Bisa paham dialognya kan? Saya bayangkan saya pasti akan begini. Sudah enggak berani saya lihat wajah lagi. Maka dialog ini berlangsung, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Ditanya lagi, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Simon Petrus, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Dan Alkitab mencatat dengan baik. Untuk ketiga kalinya Yesus bertanya lagi, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Dan Alkitab juga mencatat dengan baik. Maka
sedih hati Petrus karena Yesus bertanya 3 kali. Simon yang tadinya sok hebat itu, dia merasa hebat, kuat, kemudian gagal. Sekarang Yesus datang, memastikan apakah dia sungguh-sungguh mengasihi. Maka dia jawab apa? Yang ketiga jawabannya lebih panjang lagi kan, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Saudara, perhatikan di sini. Simon menyadari Tuhan, Engkau tahu, Engkau mengenal. Engkau tahu aku sedalam-dalamnya. Memang kemarin aku menyangkal Engkau, tapi Tuhan tahu hatiku yang paling dalam. Ya banyak orang kalau menjelaskan dari kata-katanya kan. Saya hari ini memang saya tidak pakai penjelasan itu. Yesus pertama sekali bertanya, Simon Petrus, apakah kamu agape ke aku? Mengasihi aku dengan kasih Tuhan. Tapi untuk berikutnya diturunkan standarnya. Simon anak Yohanes, apakah engkau pileo? Standar kasihnya diturunkan. Tapi itu pun Petrus menyadari bahwa dalam titik itu dia terbukti, dia gagal mengasihi Tuhan. Nah saudara, sebelum kita melihat prinsip yang sangat penting bagaimana kita, Tuhan tetap memanggil kita sekalipun kita mengalami kegagalan. Kita lihat prinsip ini. Saya sering tampilkan prinsip ini di depan kita. Karena banyak orang Kristen mempunyai prinsip yang salah. Semua kepercayaan memikirkan bahwa manusia mencari Tuhan. Tapi Alkitab memberikan kepada kita fakta bukan manusia yang mencari Tuhan. Tetapi Tuhan yang mencari manusia. Natal itu bukti Tuhan mencari manusia kan? Tuhan turun. Tapi dalam peristiwa Paskah ini juga dibuktikan yang mendatangi murid-murid itu Tuhan Yesus menjumpai. Inisiatif itu datang dari Tuhan, menjumpai murid-murid. Pada waktu masa selesai kebangkitan kan juga sama kan? Dia mendahului engkau ke Galilea, berarti siapa duluan pergi? Yesus pergi duluan. Nah saudara, bagaimana kita melihat ayat ini? Bagaimana kasih karunia Allah tetap memanggil saya dan saudara setelah kegagalan kita. Yang pertama kita bisa belajar bagaimana Yesus memulihkan. Memulihkanmu berarti juga memulihkan relasimu. Memulihkanmu berarti juga menyembuhkan hatimu. Saudara perhatikan di sana pertanyaan Simon anak Yohanes. Saya mau bertanya kepada Anda. Kalau seumpamanya ada orang yang berbuat salah kepada Anda dan sekarang kali pertama Anda ketemu dengan dia, apa yang Anda tanya? Berarti mengingatkan kesalahan kan? Apa kok Simon ngomong besar aja kamu? Katanya nggak mau nyangkal aku. Buktinya kemana 3 kali? Pertama kali lo ini ketemu. Nah kalau Anda ketemu Pak ini saya buat masalah dengan Anda. Terus Anda baru pertama kali itu ketemu. Apa yang Anda katakan? Kita sering ya menunjukkan kesalahan orang itu kan. Kita sering ya menunjukkan bahwa kamu sih kemarin. Oh besok saya ini ketemu pertama ini. Dia kemarin sudah buat salah ini, buat salah ini. Pokoknya nanti saya bertemu pertama, saya enggak akan jaga lagi. Saya akan ngomong apa adanya. Dengan memakai dalih keterbukaan.
adalah awal dari pemulihan, ya kan? Padahal keterbukaan itu awal dari ketersinggungan. Yesus nggak lakukan itu loh. Kalau Bapak Ibu penerima tamu atau di gereja terus orang datang telat, apa yang Bapak Ibu bilang? Lu kok telat? Anda nggak ngomong juga dia tahu dia telat. Tapi sering kita ngomong gitu kan. Ih kok telat sih? Dia juga sudah tahu. Mau masuk aja dia sudah gini-gini. Anda bilang, lu kok telat? Makin ketahuan kan. Yesus nggak ngomong gitu loh, sudah. Dia nggak mengingatkan kesalahan Petrus, dia nggak ingetin apa yang dia lakukan, dia langsung bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Saudara perhatikan di sini ketika kita melihat bagaimana Petrus, Yesus menjumpai Petrus, dia mengatakan Tuhan ingin mengkonfirmasi, ingin memulihkan. Kalau dalam cerita penyangkalan Petrus itu kan, selesai 3 kali itu menyangkalkan, Petrus nangis terus ya. Saya yakin pagi itu sebelum Yesus datang juga dia nangis, dia sedih, nyalain diri. Gitu kan ya, kalau kita menyadari kita salah kan kadang kemanapun kita, kenapa lah ya Tuhan kemarin salah ya, kenapa lah ya saya gagal, kenapa lah ya. Dan Yesus datang untuk memulihkan. Sudah banyak orang berpikir kegagalan membuat Tuhan menjauh. Ketika kita mengalami kegagalan maka yang menghantui kita adalah apa? Udahlah selesai. Tuhan pasti kecewa. Tuhan pasti gak mau pakai lagi aku. Tuhan pasti gak mau gunakan aku lagi. Saya udah terlalu rusak. Padahal hari ini kita belajar kegagalan bisa menjadi satu titik di mana Tuhan datang paling dekat dengan kita. Datang nyamperin yang paling dekat dengan kita. Yesus tidak datang untuk menguburmu dalam rasa bersalah. Enggak. Tidak mengungkit kesalahan. Kalau kita kan, kita nanti saudara marah ya. Saya juga orangnya suka ngungkit-ngungkit kadang-kadang. Tapi kalau kesalahan berulang kan. Tapi Yesus enggak loh. Dia datang tidak untuk mengungkit, tapi datang untuk memulihkan. Tetapi ada satu hal yang sangat penting di sini. Yang kita nggak boleh abaikan. Apa itu? Karena Tuhan ingin kita jujur. Tuhan ingin kita melihat kegagalan kita juga. Menyadari kegagalan kita. Kalau saudara perhatikan, ketika Tuhan Yesus tanya pertama, Guru engkau tahu aku mengasihi engkau. Tanya kedua, jawab juga sama. Tapi ketika tanya ketiga, Simon Petrus sedih. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Dalam perjalanan kehidupan iman saya pernah mengalami titik yang paling rendah dalam hidup saya. Saya tidak pernah berani untuk datang ke gereja. Saya tidak bisa berdoa. Ini nggak bisa betul berdoa. Saya tutup mata itu kayak masuk dalam ruang yang mengerikan. Nggak berani saya tutup mata. Merasa nggak pantas melayani, sama saya nggak berani saya melayani, bukan nggak mau ya, nggak berani. Sampai satu ketika Tuhan memakai salah satu partner rohani saya mengirim ayat melalui surat. Zaman itu belum ada WA, belum ada SMS ya, belum ada
telepon kan, belum ada handphone kan, ditulis surat itu dari Mazmur 139. Dalam beberapa ayat dalam 139 itu kan panjang ya. Tapi ayat itu menyatakan bahwa di hadapan Tuhan gak ada yang tersembunyi. Semua kelihatan jelas. Aku mau lari ke sana gak bisa. Lari kemanapun gak bisa, kelihatan. Pernyataan firman Tuhan berbicara bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan itu memberikan beberapa pengertian. Salah satunya berkaitan dengan yang kita renungkan hari ini. Ketika kita gagal untuk mempraktekkan kasih kita tahu, Tuhan tahu kita. Orang jatuh kan beda dengan memang tabiatnya kan, saudara, betul kan? Makanya Petrus bilang apa? Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Saudara, ketika saya membaca Mazmur 139 itu berkali-kali saya ulangi. Saya jadi memiliki keberanian. Saya bisa merasakan kasih Tuhan, Engkau tahu. Aku jatuh kenapa Engkau tahu? Sejauh mana aku jatuh Engkau juga tahu. Dan hatiku yang paling dalam Engkau juga tahu. Saudara, Tuhan itu ingin kita jujur. Ketika kita jatuh. Kita tidak perlu pura-pura kuat. Ada orang pura-pura kuat ya. Apalagi kalau dulu kalau zamannya camp pria ya. Pria itu kan paling susah ya. Apalagi diajari kalau pria nangis dibilang apa? Cengeng. Ya. Dari kecil kan kalau pria nangis dibilang cengeng. Kalau wanita nangis kok nggak dibilang cengeng ya? Kayaknya tidak fair ya. Kalau pria nangis kan cengeng. Jadi pria udah terbentuk nggak berani ngakuin apa-apa. Ngakui pun dengan marah. Ya kan? Atau ngakuinya dengan sogokan. Ya kan? Tuhan ingin kita ngomong apa adanya aja. Jangan merasa kuat. Kalau Anda tidak kuat, jujur aja. Jangan juga pura-pura rohani. Padahal rohana hanya kalian. Rohani. Jangan juga kita apa? Menutupi luka dengan melakukan banyak aktivitas rohani. Ada banyak cerita sebenarnya. Orang-orang memutuskan untuk lakukan ini, lakukan itu sebenarnya hanya menutupi lukanya. Yang Tuhan inginkan kita terbuka, kita jujur. Nah sebenarnya di dalam liturgi gereja kita yang menuruti tata liturgi itu ada satu item yang sangat penting berkaitan dengan ini. Yaitu yang namanya doa pengakuan dosa. Kalau di kebaktian pagi itu dirangkap dia. Ada apanya? Doa pengakuan dosa kemudian pemberitaan ayat berita anugerah. Tapi nyaris saya perhatikan setiap gereja yang termasuk yang mencantumkan doa pengakuan dosa, tapi pada kenyataannya orang tidak mengaku, enggak mengaku. Kalau di gereja lain kan suka pendeta duduk di depan ya. Jadi kalau di gereja metodis yang lain suka duduk di depan, disuruh di depan bukan suka. Maksudnya suruh di depan. Jadi selesai doa itu biasanya bisa lihat jemaat kan. Saya nyaris belum pernah lihat tuh selesai doa pengakuan dosa terus merah matanya, mengalir air mata. Belum pernah saya lihat. Yang saya sering lihat jemaat itu merah matanya ketika doa syafaat. Selesai doa syafaat. Apalagi yang berdoa yang pintar-pintar kan. Kan banyak orang yang pintar doa. Doanya panjang-panjang gitu ya. Doanya. Ya bersyukurlah kita enggak banyak yang pintar. Ya kan? Doanya pendek-pendek jadinya. Ya saya juga enggak pintar doa. Pendek jadi doa saya. Kalau pengen panjang susah. Kalau doanya panjang kan muter. Amin. Itu saya suka lihat jemaat itu.
merah muka apa wajahnya, apa matanya. Tapi bukan karena nangis, karena ngantuk. Saya sedang berbicara terbuka. Kalau engkau terbuka mengakui dosamu, kira-kira sedih atau tidak? Tuhan, kemarin saya berkhianat. Enggak mungkin kan? Pasti sedih kan? Saya bisa ngebayangin Simon Petrus ketika ditanya ketiga kalinya, itu kayak apa? Tuhan ingin memulihkanmu, tapi Tuhan ingin keterbukaanmu. Saya sering pakai contoh yang sangat sederhana, tapi yang sudah sering lakukan. Kalau Bapak Ibu yang rajin pergi ke dokter, kalau ditanya dokter, Pak gimana? Gak ada apa-apa Pak dokter. Bapak keluhannya apa? Gak ada Pak dokter. Bapak gimana? Enggak apa, baik-baik aja kok Pak dokter. Ya silakan pulang Pak. Ya ngapain Bapak baik-baik datang ke dokter? Apa ada yang jaim di depan dokter? Ya, supaya nggak kelihatan sakit, jaim. Ya. Saya yakin kalau ke dokter yang tadinya nggak apa tuh dibuat-buat batu. Biar kelihatan sakitnya kan. Tuhan memulihkan dan Tuhan ingin saya dan saudara terbuka. Tuhan bisa memulihkan keadaan kita, tetapi Tuhan tidak mau memakai orang yang tetap bersembunyi. Enggak mau ngaku. Tuhan ingin saya dan saudara mengakui. Yang kedua saudara, Tuhan bukan hanya memulihkan kita, tetapi Tuhan juga memulihkan tugas panggilan kita. Maka setiap kali berbicara, Simon apakah mengasihi? Dan Simon menjawab, aku mengasihi engkau. Dijawab apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah. Memang untuk istilah gembalakanlah itu ada beberapa istilah. Domba juga ada beberapa istilah. Beda-beda tipis tapi poinnya samalah. Sudah kita memperhatikan di sana bahwa ketika Tuhan mengampuni, Tuhan betul-betul mengampuni. Ketika Tuhan betul-betul memulihkan, Tuhan betul-betul memulihkan. Yang mau saya katakan begini, kalau Bapak Ibu nih umpamanya Bapak Ibu, saya punya kesalahan kepada Bapak Ibu. Umpamanya dengan Pak Yohanes lah. Saya punya kesalahan Pak, saya itu gak beres dalam mengelola uang. Bapak udah kasih saya uang, saya gak bagus mengelola uang. Terus Bapak maafkan, kira-kira Bapak mau kasih kepercayaan lagi enggak tuh saya mengelola uang? Pak Yohanes orang baik memang. Bapak Ibu kira-kira bagaimana? Saya melakukan kesalahan itu. Ya, saya waktu merenungkan bagian ini, saya sangat terpukul, maksudnya ditemplak oleh Tuhan. Karena yang sering terjadi dalam diri saya begini. Kalau orang lain salah, saya bisa memaafkan. Tapi saya sudah susah untuk percaya seperti semula. Dia salah satu bidang. Saya bisa memaafkan, bisa. Betul-betul memaafkan. Tapi saya nggak bisa kasih kepercayaan yang sama lagi. Yesus bukan begitu. Sekalipun Simon Petrus sudah menyangkalnya, Yesus tetap kembalikan tugasnya. Dulu waktu Yesus memanggil Simon Petrus di sebagian lain itu, apa tugasnya? Kamu akan kujadikan sebagai penjala manusia. Waktu berbicara tentang iman, kata orang, menurut orang lain, siapa aku ini? Memang selalu Petrus yang banyak ngomong. Oh ada yang bilang kamu Elia, ada yang bilang kamu salah seorang dari nabi. Lalu menurutmu siapa aku ini? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, berbahagialah engkau Simon katanya. Dan kemudian itu berlanjutkan, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku.
Tapi Simon yang ngomong itu sudah menyangkal. Saya waktu memahami ini, Tuhan kau luar biasa. Kalau aku pasti udah kukasih yang lain itu tugas. Karena Simon gak bisa dipegang. Tapi Yesus datang kepada Simon, tetap memberikan tugas itu. Gembalakanlah anak-anak dombaku, peliharalah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku. Tetap dikasih. Yesus ketika mengampuni, memulihkan kita, betul-betul memulihkan. Tidak memulihkan tapi menarik tugasnya. Kau gak bisa percaya lagi. Kamu boleh, aku percaya balik, boleh, saya ampuni. Tapi sorry ya, untuk tugas ini saya kasih orang lain. Bukan. Saudara, Yesus tidak hanya berkata, Petrus aku mengampunimu. Tapi Yesus memastikan, Petrus aku masih mempercayakan sesuatu kepadamu. Saya tidak tahu bagaimana saudara. Tapi ketika saya dalam persiapan ini, saya sangat bersyukur saya punya Tuhan seperti dia. Sekalipun saya pernah gagal dalam hidup saya, sekalipun saya pernah jatuh dalam dosa dalam hidup saya, ketika Tuhan sudah mengampuni, Tuhan masih mau mempercayakan tugas kepada saya. Saudara, kegagalan tidak punya hak untuk membatalkan panggilan Tuhan, gak punya hak. Iblis seringkali meyakinkan kita bahwa kegagalan itu identitas kita. Gagal sekali, iblis paling senang itu. Si gagal, ya kan? Kalah sekalinya kalah. Iblis senang itu, langsung dilebih dasar maaf ya, pecundang. Baru kalah sekali kalah. Baru sekalinya, maksudnya sejatuhnya itu melakukan perbuatan brengsek, umpamanya contohnya ya. Lalu dilabeli dasar si brengsek. Sekalinya telat. Dasar si pemalas. Iblis selalu memakai kegagalan kita itu dijadikan identitas kita. Dan kadang-kadang kita pun jadi iblis bagi yang lain. Orang lain gagal langsung kita labelin dasar. Sekalinya dia. Tuhan tidak melihat itu. Kalau iblis melihat kegagalan atau kejatuhan kita itu sebagai status, Tuhan melihat kegagalan kita sebagai satu periode dalam proses. Simon Petrus pernah gagal. Tapi bukan berarti kegagalan itu adalah identitasnya. Jadi kalau pernah gagal jangan takut nyanyi dia tak pernah gagal ya. Wah tapi saya gagal. Jadi nyanyi dia tak pernah gagalnya pelan-pelan. Loh kenapa kamu gak semangat? Iya saya kemarin gagal. Orang lain nyanyi, dia tak pernah gagal karena dia Allah. Tapi aku gagal. Pertama sekali saya ikut pelayanan-pelayanan yang pengusiran setan. Pertama kali. Kan kita sudah doa puasa macam-macam. Apa yang terjadi? Ketika kita mendoakan orang. Itu banyak dalam pikiran kita itu pendakwa. Kamu pernah ini. Semua dosa kita itu diingetin. Pernah ini. Kita enggak sama sekali fokus. Firman Tuhan ini meneguhkan, itu bukan pekerjaan Tuhan. Iblis itu. Iblis itu kerjanya mendakwa, menuduh,
melabelin kita. Maka dengar dengan baik. Kegagalan itu tidak punya hak. Untuk engkau tidak bisa melangkah ke depannya. Apapun bentuk kegagalanmu. Justru Tuhan ingin menjadikan itu sebuah episode atau periode dalam hidupmu. Masa lalu bisa menjelaskan luka kita, ya benar. Tetapi tidak boleh menguasai langkah kita. Ada banyak orang yang pernah jatuh. Bahkan ada banyak orang yang betul-betul secara umum tahu dia pernah melakukan hal yang fatal. Tapi orang-orang itu bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tuhan tetap memanggilmu setelah engkau jatuh sekalipun. Dia lebih berotoritas daripada kegagalanmu. Jadi jangan biarkan kegagalanmu masa lalu itu yang menentukan kehidupanmu masa depan. Saudara, hari ini kita belajar dari kisah ini. Tuhan datang memulihkan dan memanggil kita. Memanggil kita lagi. Dalam hal apa engkau pernah gagal? Jangan pernah izinkan iblis melabeli kamu. Kegagalan itu sebagai identitasmu, bukan. Biarkan Tuhan memulihkanmu. Terbukalah di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Aku gagal memang dalam bidang ini. Tapi aku ingin dipulihkan. Jangan biarkan kegagalanmu itu menghambat, menghalangi masa depanmu. Karena hari ini Tuhan menyatakan kehendak-Nya bagi kita. Dia datang dan memanggilmu lagi. Bukan hanya mengampuni, tapi mempercayakan. Sudah untuk kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu ini oleh kuasa darah-Mu. Singer bisa bantu. Saya agak sedikit lupa ini. Dari G ya, C ya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Biarkan kita katakan ini dengan iman yang sungguh di hadapan Tuhan. Oleh karena kuasa darah-Mu Tuhan, darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan
apa yang saya tuliskan untuk membantu kita bersama. Mari bersama-sama kita sampaikan ini di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, aku tidak mau lagi dikuasai kegagalan masa laluku. Aku menerima pengampunan-Mu, aku menerima pemulihan-Mu, dan hari ini aku memulihkan. Panggilan-Mu lebih besar daripada kejatuhanku, kasih-Mu lebih kuat daripada rasa maluku. Aku akan ikut Engkau lagi, pakai hidupku kembali untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi. Engkau tahu siapa saja di antara kami yang pernah atau bahkan yang sedang mengalami kegagalan. Biarkan kami terbuka di hadapan-Mu. Tuhan, kami mau Engkau pulihkan. Kami tidak mau kegagalan ini menghambat kami. Kami tidak mau kegagalan ini dipakai iblis untuk melabelin identitas kami. Kami mengaku di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang melawat setiap kami pribadi memulihkan. Sehingga kegagalan ini menjadi satu periode saja dalam hidup kami. Untuk kami terus bisa melangkah. Dan dipercaya akan panggilan-Mu terhadap kami. Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Allah yang masih memanggil kami setelah kegagalan kami. Allah yang masih memakai kami, mempercayakan tugas panggilan sekalipun kami pernah gagal. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu, dan biarlah hidup kami Tuhan pakai untuk memuliakan Engkau. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, semua orang percaya katakan dengan iman yang sungguh. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita. Menanggapi pujian dan respon dari firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Pada petugas, persilakan untuk maju ke depan. Sebelum memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami hari ini Tuhan, sehingga kami dapat hadir di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Tolong berkati persembahan kami ya Tuhan, biarlah persembahan ini dapat berguna bagi kerajaan-Mu saja ya Tuhan Yesus. Biarlah kami yang memberikannya ya Tuhan dengan hati yang tulus ya Tuhan dan ikhlas ya Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita angkat pujian dengan penuh rasa syukur. Dengan imanku, ku mau nyatakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dengan imanku, ku percaya padamu,
Engkaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Surga bumi ku nyatakan kebesaran-Mu, oh Tuhan, di hidupku. Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, ku mau nyatakan. Dia bangkit, bebaskanku. Dia bangkit, pulihkanku. Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya, terpujilah namanya. Coba dilakukan untuk bangkit berdiri. Dengan imanku, ku mau nyatakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dengan imanku, ku percaya padamu. Engkaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Surga bumi pun nyatakan kebesaran-Mu, oh Tuhan, di hidupku. Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, ku mau nyatakan. Dia bangkit, bebaskanku. Dia bangkit, pulihkanku. Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya. Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, ku mau nyatakan. Dia bangkit, bebaskanku. Dia bangkit, pulihkanku. Dia bangkit dan namanya. Haleluya, ku mau nyatakan. Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, ku mau nyatakan. Dia bangkit, bebaskanku. Dia bangkit, pulihkanku. Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya, terpujilah. Haleluya, terpujilah. Haleluya, terpujilah namanya. Haleluya. Masih dalam sikap berdiri, marilah kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Saudara-saudaraku, pergilah. Biarlah engkau senantiasa mengalami pemulihan akan setiap kegagalan yang kau alami. Dan biarlah engkau siap dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat kemuliaannya. Terimalah berkat dan penyertaannya. Maka kiranya kasih sayang dan pemeliharaan Allah Bapa kita, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan bahkan kuasa daripada Roh Kudus, itulah yang memberkati,
itulah yang melihara dan itulah yang menyertai kehidupanmu. Dari hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuhkan kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Yang berada sebelah kan duduk kembali. Satu tuh.